Ini tema besarnya adalah hidup untuk Kristus. Ini gampang diucapkan, susah untuk dilakukan. Dari sejak kita kecil bertobat sampai sekarang selalu sudah ada kata-kata ini, hidup untuk Kristus. Problemnya, apakah hidup kita itu sudah untuk Kristus atau belum? Topik hari ini subtemanya adalah berani melepaskan hak. Silakan Jo, sambil menunggu ya. Temanya itu adalah berani melepaskan hak. Nah, sekarang saya ingin ini dulu menyatukan dulu persepsi nih, pengertian ya. Untuk yang namanya melepaskan hak itu apa? Karena setiap manusia hidup itu selalu ada dua, hak dan kewajiban. Ya kan? Kalau kewajibannya lebih banyak, orangnya pasti nggak happy biasanya. Kalau haknya lebih banyak dari kewajibannya, ya kita bilang itu orang mah egois banget. Maka kalau kita bilang di pengadilan, itu timbangan kata hak dan kewajiban itu sama. Nah, kenapa kita bicara melepaskan hak? Oh, belum. Oke, karena ada gangguan ya. Kenapa kita bicara berani melepaskan hak? Berarti kalau kita berani melepaskan hak, kewajiban terus dong ada dalam diri kita. Nggak enak dong hidup kita. Ya kan? Pokoknya kamu wajib begini, wajib begitu, wajib begini. Upahku apa? Nggak ada. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Ini ada satu yang unik. Sudah ada yang nonton Thor belum? Love and Thunder. Siapa yang nonton? Siapa yang mau nanya? Nah, ini saya mau kasih tahu untuk film pertamanya. Nah, ini kalau saya nonton film kadang-kadang saya mencoba untuk melihat. Waktu scene pertamanya, kalau nanti lihat, itu ada seorang di padang gurun, dia bawa anaknya. Dia itu sebenarnya rajin menyembah dewanya. Maka ketika anaknya mau mati kehausan, dia ngomong kepada dewanya, "Dewa, tolong kasih saya hujan, air untuk anakku. Bukan untuk dia, untuk anakku." Apa yang terjadi? Enggak ada. Enggak terjadi hujan. Anaknya mati. Sampai akhirnya dia ketemu dengan dewanya. Ketika kita ketemu dengan dewanya nanya, "Kamu tuh minta apa?" "Ya saya mesti minta dong. Saya mesti minta air buat anak saya, mesti minta buat hidup saya." Dewanya ngomong apa? "Lah, siapa yang janji itu? Ya memang tugas kamu menyembah aku, tapi kamu jangan minta janji-janji yang lain." Akhirnya dia menjadi penjahat. Setiap dewa dia mau bunuh. Nah, itu yang terjadi ini. Nanti saya bikin spoiler nih. Intinya itu. Jadi bapak-bapak ibu kalau nonton bioskop nih ya, perhatikan loh. Sekarang tuh hati-hati. Ya. Dulu ada filmnya Marvel Internals ya. Itu sudah ada gay di situ, pasangan gay. Terus yang nonton terakhir Harry Potter, bukan Harry Potter yang masa kecilnya Dumbledore. Saya baru lihat scene pertama saja, itu sudah mengatakan apa? "Aku mencintai kamu waktu itu, pada laki sama laki." Hati-hati loh. Sehingga bioskop itu udah dibikin biasa. Cinta antara laki dan laki itu udah biasa. Nah, kita nggak boleh begitu. Kembali lagi sekarang kita ke sini. Berani melepaskan hak. Ayatnya ada di sama tadi. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua. Katanya, nyanyi huruf gede. Berarti ini kata siapa? Kata Yesus ya. Karena ini kan masih di Lukas. "Setiap orang yang mau mengikut aku itu siapa? Yesus. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Nah, coba bapak-bapak ibu-ibu kalau dengar kata ini udah sering kita dengarkan. Berarti pengertiannya apa? Setiap hari ini kalau mau mengikut Yesus, itu mesti apa? Menyangkal diri. 2, memikul salib setiap hari dan mengikuti. Ada senangnya nggak? Nggak ada senangnya. Lah kalau nggak ada senangnya, ngapain kita ikut Kristus? Karena nggak punya pikiran seperti itu. Kita harus menyangkal diri, kita harus mikul salib. Next, Jo.
masalah lagi. Nah, sekarang sama kamu. Apakah jadi pengikut Kristus yang tadi dikatakan menyangkal diri, memikul salib, kita harus jadi orang yang sedih terus, stres, ya kan? Setiap hari memikul salib, ya. Berat loh tiap hari memikul salib. Jangan tiap hari, ya kan? Kita lihat Yesus memikul salib aja udah nangis. Sekarang kita setiap hari memikul salib. Masa kita jadi orang stres? Masa kita jadi orang yang nangis terus setiap hari? Ya kan? Ikut aku, nggak ada salibnya. Next. Masa kita jadi orang susah terus? Kadang-kadang ini adalah pemikiran kita. Kalau kamu ikut Yesus, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Dia. Berarti kan segala hal yang penderitaan, kesusahan, kesedihan, semuanya itu harus kita tanggung. Benar nggak seperti itu? Makanya saya sengaja memberikan satu topik ini supaya kita tahu sebenarnya seperti apa sih melepas hak. Nah, kalau kita bicara melepas hak, memang tidak ada satu tokoh pun yang bisa melepaskan hak selain Yesus. Yang sempurna selain Yesus nggak ada. Ada orang yang melepaskan hak karena terpaksa. Tahu nggak siapa? Tokoh Perjanjian Lama, anaknya Yefta. Cewek itu. Kan Yefta itu habis berperang, dia menang, terus dia bernasar di depan Tuhan. Setiap siapapun yang menghampiri dia pertama kali, menyambut pertama kali, saya akan serahkan kepada Tuhan. Anaknya cewek datang, akhirnya itu harus diserahkan kepada Tuhan, dan dia nggak menikah. Dia melepaskan hak karena dia terpaksa karena ayahnya. Ada juga yang melepaskan hak karena keinginannya. Dia menyepelekan hal itu. Siapa? Esau, ya kan? Ini ada sup kacang merah nih. Wah, enak. Renobon ya, bukan yang suka masak. Aduh, apalagi pakai B2. Begitu cium harum baunya, si siapa? Yakub kan ngomong, Esau, kamu mau? Ya boleh, tapi hak kesulunganmu kasih ke saya ya. Dia pikir sepele hak kesulungan itu apa? Dia lepas. Ada lagi di Perjanjian Baru yang melepaskan haknya, tapi sebenarnya punya maksud tertentu. Siapa? Safira dan Ananias. Waktu di zaman Perjanjian Baru, jemaat mula-mula biasanya orang tuh menjual tanahnya untuk kepentingan bersama. Ananias Safira ini melepaskan haknya, dia jual tanahnya, tapi bukan dengan harga yang benar. Supaya apa? Itu memang tidak dijelaskan di situ, tapi ada beberapa tafsiran mengatakan supaya dia bisa terpandang di komunitas itu. Akhirnya mereka mati. Itu melepas hak. Nah, sekarang kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Saya akan bacakan di sini ya. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini benar-benar melepas hak yang total. Ya. Dia itu Allah, tapi dia rela menjadi manusia. Dan waktu dia jadi manusia pun dia ngikutin aturannya manusia. Ini harus kita lihat. Dia tuh ngikutin aturannya manusia. Walaupun banyak mujizat yang dikerjakan, dia tetap ngikutin aturannya manusia. Kalau saya teringat ya, kalau saya jadi Tuhan Yesus, kalau dibilang kamu harus mati ya di kayu salib ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya kan punya kuasa. Ya udahlah, saya nggak usah disiksa lah, nggak usah dikasih mahkota duri, nggak usah manggul-manggul gitu mendadak, plek, saya sudah disalib. Selesai, mati. Mati gak dia? Mati. Tapi dia enggak. Dia mengikuti aturan manusia. Walaupun dia bisa melakukan semuanya itu. Kalau bapak-bapak ibu baca waktu Tuhan Yesus menghadap mahkamah agama, ketika dia ditangkap, coba seakan-akan Yesus tuh nggak bisa menjawab loh. Pertanyaannya Pilatus, pertanyaannya mahkamah agama. Padahal berapa kali Tuhan Yesus itu adu argumentasi dengan ahli Taurat dan orang Farisi selama dia masih hidup. Dan orang
Harusnya dari ahli Taurat itu tidak ada satupun yang bisa menjawab. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak membanggakan dirinya sebagai Allah. Tetapi walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenapa? Apakah Yesus melakukan itu karena terpaksa? Karena itu tugas dari Allah. Karena memang Allah mengasihi kita. Kuncinya itu, dia mengasihi kita, maka dia melepaskan haknya. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih melepaskan hak itu. Kita akan mulai dari Filipi 2 ayat 27. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya lanjutkan dulu ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini yang luar biasa. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Next, Joe. Yang pertama, Filipi 2 ayat 7. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama yang Yesus lakukan dan yang harus kita contoh, berani melepaskan hak atas keakuan kita. Apakah manusia itu boleh egois? Boleh nggak egois? Kita bilang enggak, tapi coba kalau kita ngadepin masalah. Misalnya anak kita sedang ngadepin masalah dengan orang lain, mana yang akan kita utamakan? Orang lain? Nggak mungkin ya. Siapa yang kita utamakan? Pasti anak kita. Setiap orang itu pasti punya ego. Misalnya nih, suatu ketika nih di sini, saya bagi bapak-bapak itu sekalian ya. Misalnya saya bawa uang banyak, saya sebar. Siapa yang paling banyak ngambil, silakan ambil. Pasti ego kita pasti akan cari yang banyak dong. Ya nggak? Itu ego. Tetapi Tuhan sebagai egonya dia sebagai Allah, tapi dia melepaskan keakuannya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan melepaskan hak adalah hak atas keakuan kita. Ego kita ini loh, ini harus kita lepas. Jangan sampai dalam menghadapi berbagai masalah ego kita yang kita utamakan. Aku ini loh ya. Pelayanan udah lama, bahkan dari kecil saya sudah melayani Tuhan. Kok kamu mau melawan saya? Kamu itu siapa? Baru anak kemarin sore. Padahal nggak mungkin ya, anak kok kemarin sore. Anak kan butuhnya lama loh, 10 tahun, 20 tahun. Dalam kandungan aja udah 9 bulan. Masa anak kemarin sore kan nggak mungkin. Kadang-kadang tuh begitu. Maka yang dikatakan Yesus, yang kita harus belajar pertama adalah berani melepaskan hak atas keakuan. Dari seorang yang berkuasa, Allah menjadi hamba. Ini hal-hal yang luar biasa. Kalau saya melihat ini susah untuk mengerti. Sebenarnya ini yang Tuhan contohkan kita untuk kemudian kita membentuk karakter kita gitu. Jangan sok egois. Dalam apapun loh, egois ini personal loh, bapak-bapak ibu. Dia nggak milih loh. Maksudnya gini, misalnya dia pendeta udah lama nggak ada egois yang gitu. Saya pernah dapat cerita dari satu komunitas saya. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dari luar kota memang, bukan dari Jakarta. Dia diundang ke Jakarta. Berhubung yang undang ini gereja kecil, alamatnya susah ya. Si pendeta ini datang memang, dia mau melayani datang. Tapi karena nggak ketemu-temu, dia pulang loh. Udahlah nggak usah lah, capek gua. Alamatnya nggak jelas. Ada juga hamba Tuhan misalnya dipanggil nih, Pak, besok pelayanan ya. Oke. Pas hari yang sama nih misalnya nih, ada gereja yang lebih gede lagi yang undang kita. Wah, pikirannya kan udah, ini gereja-gereja lumayan nih. Apa yang terjadi? Maaf ya, saya ada acara lain.
padahal sudah oke dia. Itu adalah ego. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sampai ego kita itu menguasai diri kita. Maka lepaskan ego kita, lepaskan hak kita untuk ego. Kalau kita sebagai pemimpin, misalnya saya jadi presiden, saya berhak atas pengawalan, ya dong. Saya berhak atas fasilitas, ya dong. Semuanya berhak. Tapi saya nggak mau pakai itu. Saya nggak mau memuaskan ego saya. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, hidup lebih berorientasi kepada kehendak Allah. Kalau kita baca Galatia 2 ayat 22, itu jelas. Ya. Apa dikatakan di sana? Namun kita masih hidup, saya masih hidup, tapi hidup saya ini bukan sendirian, tapi Kristus hidup di dalamku. Ini yang penting, Kristus hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupin di dalam daging ini adalah hidup dalam iman kepada Allah Bapa yang mengasihi aku dan telah mengorbankan dirinya. Jadi udah bukan kita lagi, tapi Allah, Roh Allah. Maka melepaskan hak keakuan itu ketika Roh Allah ada. Kalau diri kita sendiri mah nggak mungkin lah, kalau Roh sulit, mustahil. Tapi kalau Roh Allah, dia akan mampu. Itu yang pertama. Jadi melepas hak apa yang pertama? Ego kita. Yang kedua, next go. Wah, kalau lihat ini lihat ini ya. Ya bapak-bapak biar nggak bosan lah ya. Ada gambar, oke lah. Yang kedua, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua adalah berani melepaskan hak untuk menikmati dunia. Maka ketika Yesus sebelum dia mulai mengajar, dia dicoba di padang gurun. Ya kan? Dicobainnya itu tentang 3 hal. Dia lagi puasa, ditawarin roti. Ya. Terus dia ngomongin, kamu jatuhkan dirimu ke bawah, kamu nggak akan mati karena ada malaikat yang akan menjagai kamu. Yang ketiga, kalau kamu menyembah aku, kata setan, aku akan kasih semua kuasa di dunia ini. 3 hal ini berbicara apa sih? Di sini dikatakannya, walaupun Yesus menjadi manusia, ketaatannya telah mengalahkan seluruh keinginan duniawi. Terbukti dari proses percobaan di padang gurun, yaitu tentang kebutuhan kita sebagai manusia. Ini bisa mengalahkan. Kedua, imunitas. Sebenarnya kalau kita bilang imunitas atau kekebalan, atau mungkin kita ngomong ini adalah satu privilege yang ada dalam diri Yesus. Makanya setan ngomong gitu, kamu harus menggunakan segala kekuasaan. Kamu pasti akan berhasil karena Allah menolong kamu, karena malaikat-malaikat akan menjaga kamu. Imunitas, kita kebiasaan menginginkan imunitas. Kita ingin mendapatkan privilege. Kita tuh merindukan selalu dalam dunia ini dihargai lebih dari yang lain, atau mendapatkan sesuatu lebih dari yang lain. Imunitas. Dan yang ketiga, ketika itu Yesus, kekuasaan. Bukankah 3 hal ini yang sebenarnya menjadikan manusia jatuh dalam dosa? Ya kan? Kebutuhan kita. Ada nggak orang yang karena kebutuhannya kemudian meninggalkan Tuhan? Ada, nggak sedikit. Ada yang nggak karena ingin privilege dia tinggalkan? Ada. Ada nggak yang ingin berkuasa? Ada. Dan ini sudah diajarkan oleh Yesus. Melepaskan hak yang kedua adalah melepaskan hak untuk menikmati dunia. Sebenarnya ketika kita di dalam dunia ini, berhak nggak sih kita nikmati dunia? Boleh nggak orang Kristen berduit? Boleh nggak? Boleh nggak? Wah, kalau nggak berduit nggak boleh, wah repot loh. Boleh. Kita boleh, tapi jangan sampai hal-hal duniawi itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Ini yang tidak boleh. Maka melepaskan hak untuk menikmati dunia itu
Begitu, saya sengaja untuk tidak ikut kenikmatan yang berlebih. Ini contoh gambarnya dugem. Boleh nggak dugem? Ya kalau belum di Kristen ya nggak apa-apa dugem. Holy Wingnya udah ditutup. Tahu nggak sih arti Holy Wing itu apa sih? Holy itu kudus, wing itu sayap. Tahu nggak artinya? Tempat itu adalah tempat suci untuk nge-fly. Maka diberi Holy Wing. Sayap untuk bisa terbang, fly. Maka disebut Holy Wing. Holy Wing udah ditutup. Entah ada Holy apa lagi saya nggak tahu. Yang saya tahu itu ada Holy Cow, ya, tempat kita makan sapi itu, daging sapi steak itu Holy Cow itu ada. Jadi boleh nggak kita tutup? Kalau Ibu Juli kawan waktu itu sempat ngomong, boleh nggak kita minum? Maksudnya anggur, bir, boleh nggak? Ya asal nggak mabuk. Tapi bisa nggak mabuk? Nah itu problemnya. Biasanya minum tuh berhenti kalau sudah mabuk. Kalau belum mabuk, belum berhenti. Maka daripada mabuk, ya mendingan nggak usah minum. Kan intinya begitu, ya kan? Nah sama, kita tuh harus meninggalkan keduniaan. Nonton boleh nggak? Wah kalau nonton nggak boleh pasti ada yang keberatan di sini. Berat banget dia nggak boleh nonton, karena hiburan dia cuma nonton. Ya. Sampai suatu ketika, tahu-tahu saya lagi ngobrol sama ponakan saya, ditelepon sama satpam XX1. Wah, ini ada saudaranya pingsan. Lah saya bingung tuh siapa? Ya benar saudara saya pingsan. Langsung saya telepon ke Infostaf, bugem lagi telepon, saya telepon semua ini semua bugem bisa ngomong sama satpam itu. Ada orang mutiara putih lagi yang tahu, maka jangan itu terkenal. Apa yang terjadi dengan dia banyak orang yang tahu. Infonya cepat gitu. Nah, boleh nggak? Boleh, tapi ya jangan sampai kurang 2 hari lagi, kurang 1 hari lagi, mau nonton aja kurang 2 hari lagi, kurang 1 lagi, nonton aja. Jangan sampai itu menjadi mengalahkan iman kita. Maka melepaskan hak yang kedua apa? Untuk menikmati dunia. Karena segala yang ada di dunia ini bertentangan dengan keinginan roh. Apakah kita nggak boleh kaya? Boleh. Apakah kita nggak boleh cari duit? Boleh. Tapi jangan sampai kekayaan itu menjadi target hidup kita. 1. Kedua, jangan sampai waktu kita proses mencari kekayaan itu memakai segala cara. Itu tidak boleh. Karena kita percaya bahwa Allah yang akan memberikan berkat. Dan berkat yang dari Allah itu adalah secukupnya. Doa Bapa kami apa Bapak Yesus sekalian? Berikanlah kami pada hari ini. Terus diganti nih ada orang yang pintar. Berikanlah saya pada hari ini emas yang secukupnya. Berikanlah saya pada hari ini berlian yang secukupnya. Salah nggak? Ya salah. Karena Tuhan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, yang kedua ini. Kemudian Lukas 3 ayat 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sebagai sumber berat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Jadi hak kita untuk menikmati dunia ini harus berani kita tanggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang ketiga adalah berani melepaskan hak di dunia untuk mendapatkan kekekalan. Nah, kalau kemarin nonton Tawarat Dewanya ngomong, siapa yang memberikan kamu kekekalan? Siapa yang akan memberikan hidup kamu kekal? Tidak ada. Tapi
Yesus menghentikan itu. Maka pengorbanan yang Yesus lakukan, sekarang kita ngomong waktu Yesus hidup di dunia ini, waktu dia melayani anak-anaknya, apakah Yesus sengsara terus? Malah orang ngikutin dia kan, wah kalau ngikut dia enak loh, roti terjamin. Bayangin, 5 roti bisa jadi banyak, kita masih bisa bawa pulang lagi. Semua pada nyari Yesus karena mujizat itu. Mereka merasa murid-muridnya itu santai, murid-muridnya nggak pernah makan di restoran. Ada nggak kata-kata? Maka suatu ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah makan untuk memesan makanan. Memesan makanan kan nggak ada. Tapi pernah suatu ketika dia ketemu dengan seorang Sirofenisia. Ingat nggak? Yang dia ngomong, anjing pun mencari rempah-rempah. Makanya saya bilang, saya katakan nih bapak-bapak Yesus sekalian, melepaskan hak itu bukan berarti kemudian kita hidup susah. Enggak. Melepaskan hak itu artinya apa? Orientasi pemikiran hidup kita, tujuannya itu sudah berubah, ngikutin aturan kerajaan Allah. Apakah kita bisa menikmati? Iya, dalam ukuran kerajaan Allah. Jadi yang kita nikmati bukan penipuan yang kita lakukan. Yang kita nikmati itu bukan hal-hal yang jahat yang kita lakukan, bukan. Tapi yang kita nikmati di dunia ini adalah ketika kita membantu orang lain, ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita memikirkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Ini adalah melepaskan hak. Dan Yesus melakukan itu. Dikatakan apa? Berani melepaskan hak di dunia untuk mendapatkan kekekalan. Kita baca Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saksi kita itu seperti awan. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan, saksi kita tuh banyak. Makanya akan beda kalau misalnya begini. Ada orang Kristen kerja di satu perusahaan, korupsi. Yang dibawa-bawa siapa? Kristen korupsi. Ya kan? Maka setiap apa yang kita lakukan itu banyak yang melihat. Maka hati-hatilah. Ketika kita sudah menginjak beriman kepada Tuhan, kita harus mengikuti aturannya kerajaan Allah. Saksi kita banyak. Nah, saksi itu nanti yang akan mendukung kita juga ketika kita melakukan kebenaran dan kebaikan kepada setiap orang. Mereka yang akan ngomong seperti awan-awan loh. Saya lanjutkan ayat selanjutnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Makanya bapak-bapak Yesus tadi dikatakan memikul salib. Yesus saja memikul salib, kita memikul salib. Tapi beda, salibnya itu beda. Salibnya kita itu apa? Yang melepaskan hak kita. Salib kita itu adalah semua beban yang ada dalam kehidupan kita. Salib kita itu yang harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Maka kadang-kadang ada yang ngomong gini, kamu punya masalah ya? Ya itu salibmu. Setiap masalah itu salib. Kamu harus terima. Tetapi kalau kita bilang salib, berarti suatu ketika pasti ada kemuliaan. Makanya, Bapak-bapak sekalian, apakah kita selama hidup di dunia ini boleh menikmati apapun? Mesti dengan hikmat yang sesuai dengan aturan kerajaan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita sudah masuk ke sana. Dan di sini dikatakan begini. Kesimpulannya nih ya, berani melepaskan hak berarti
kita mulai hidup dengan ketentuan kerajaan surga. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kerajaan surga, ketentuan-ketentuan dari kerajaan surga itu yang akan membuat kita menikmati apa yang dapat kita nikmati di dalam dunia yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saya nggak panjang lebar, ini hanya sampai di sini. Tapi nanti sore, kalau misalnya ada waktu, saya akan bawakan topik yang berbeda. Sama tentang melepaskan hak. Tapi bagi siapa? Bagi para pelayan Tuhan. Apakah kita pelayan Tuhan? Ya enggak? Dari mana taunya kita pelayan Tuhan? Apakah kita sudah hidup sebagai pelayan Tuhan? Nanti kita akan belajar bagaimana perjuangan Paulus, bagaimana perjuangan beberapa tokoh Alkitab yang melepaskan haknya. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang menjadi pelayan Tuhan itu harus menderita dan susah, harus dimarginalisasikan. Tahu nggak dimarginalisasikan? Ya maksudnya, oh kamu mau jadi pelayan Tuhan ya? Oke, kamu mau apa? Mau full timer ya? Ya, oke, karena kamu pelayan Tuhan, kamu beda ya, karena kan kalau UMR kan segini, karena ini pelayan Tuhan itu kita gaji separuhnya Tuhan. Ya, jadi tergantung kamu, hubungan kamu dengan Tuhan. Apakah begitu? Dan apakah itu salah? Nanti kita lihat. Ibadah kita. Yuk, saya minta singer masuk ke depan, musik masuk ke depan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, tapi refrainnya saja.